untuk mencari tempat-tempat sumber mata air. Maka disebut dengan tasya'ub. Keadaannya disebut dengan sya'ban. Berapa mereka mencari air untuk mempersiapkan diri di bulan Ramadan yang panas, Ramadan terik panas. Makanya mereka mempersiapkan air, takut sumber air ketika masuk ke dalam bulan Ramadan. Nah, masuk ke dalam Islam, maka istilahnya juga digunakan untuk mempersiapkan air. Artinya air ini air spiritual. Jadi masuk sebelum bulan Ramadan harus ada pembekalan ilmu syariah mengenai tentang Ramadan itu sendiri. Nah, kemudian ada amalan-amalan di bulan Sya'ban. Mungkin kita bertanya-tanya, amalan di nisfu Sya'ban. Nisfun itu artinya apa Pak? Setengah Sya'ban, bulan Sya'ban. Jadi kenapa ada amalan-amalan di pertengahan bulan Sya'ban? Memang karena di dasar hadis Rasulullah SAW yang namanya bulan Sya'ban itu, kata Rasulullah, berdasarkan hadis Usamah bin Zaid. Usamah itu cucu angkat Usamah bin Zaid. Zaid bin Harithah termasuk cucu angkat Rasulullah. Dia melihat Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Zaid, saya tidak melihat engkau begitu banyak berpuasa selain di bulan Sya'ban dan bulan Ramadan tadi. Maka kata Rasulullah, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Yang namanya bulan Sya'ban ini bulan banyak dilupakan manusia. Berapa banyak orang yang melalaikan bulan Sya'ban. Berapa banyak yang berpuasa di bulan Sya'ban. Kalau bulan Haram kita tahu perintahnya untuk berpuasa di bulan Rajab, Dzulqa'dah, Muharram. Sya'ban ini jarang nih kata Rasul. Inna Rajab Ramadan. Di antara Rajab dan bulan Ramadan, ini bulan yang sering dilalaikan. Padahal kata Allah, turfa'u fihi a'mal, di bulan Sya'ban lah amal ibadah kita selama setahun ini diangkat. Maka kata Rasulullah, fa uhibbu an la yurfa'a amali illa wa ana sha'im. Saya senang kalau amal ibadah saya jangan sampai ketika diangkat, dilaporkan oleh para malaikat ke hadapan Allah, saya nggak puasa. Saya pengen ketika diangkat itu catatannya dalam keadaan puasa, dalam beramal amal soleh. Ini jadi kekhususan tersendiri memang. Kenapa Rasulullah menginginkan puasa yang diangkat? Jadi memang kalau dari hadis-hadis Rasulullah, puasa itu memiliki keutamaan. Di antaranya kata Allah dalam hadis qudsinya, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amal ibadah anak Adam itu adalah lahu, untuknya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena sesungguhnya yang namanya puasa itu li, untukku. Jadi ada kata-kata li itu, wa ana ajzi bihi, dan saya yang memberikan ganjarannya. Padahal kalau kita pikir-pikir semua ibadah untuk Allah dan Allah yang memberikan pahalanya. Tapi kenapa khusus puasa itu disebutin? Fa innahu li, itu adalah untukku. Jadi para ulama itu berbeda pendapat. Di antaranya kata para ulama, karena yang namanya puasa itu dia rawan tidak bisa terjerumus ke dalam riya. Laisa fisyam riya. Ya, kalau yang ibadah lain bisa kena riya. Sholat mungkin suaranya diperbagus, sholat gerakannya diperlambat, lama nggak bergerak, kelihatannya khusyuk,
ternyata nggak khusyuk. Nah, ini khusyuknya khusyuk zahir, khusyuk hatinya tidak. Nah, karena memperlihatkan saja biar kelihatan khusyuk, bisa terjadi. Umroh nah, bisa tuh, umroh haji rawan riya. Ketika depan Ka'bah foto selfie, nah jadi foto profile misal, ada indikasi tadinya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, niatnya untuk membicarakan nikmat Allah. Alhamdulillah bisa umroh, bisa haji, tapi ada celah untuk berbuat riya. Kalau puasa enggak, kata para ulama, sangat kecil kemungkinannya. Soalnya antara dua orang yang puasa sama nggak puasa nggak ketahuan mana yang riya, mana yang puasa, mana yang enggak. Nah, ini salah satunya. Kemudian termasuk menutup celah pintu setan. Kenapa puasa disebutkan li untukku wa ana ajzi bihi? Karena orang puasa itu beda katanya. Puasa itu inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam. Jadi menyusup setan itu ke dalam aliran darah anak Adam. Fabayyiku majariyahu, maka sempitkan jalannya. Jalan setan itu disempitin dengan cara apa? Bilju', dengan puasa. Ini. Kemudian amalan-amalan nisfu Sya'ban, biasanya semalam imam kita ya salat, ada salatul khair, salat nisfu Sya'ban, sebenarnya salat sunnah mutlak ya, as-salatu khairu maudhu, salat itu sebaik-baiknya syariat. Faman syaa istakthara, barang siapa ingin memperbanyak silahkan diperbanyak salatnya. Ada yang baca, ada yang salatnya mungkin 100 rakaat, atau anjuran-anjuran ulama seperti salat tasbih di nisfu Sya'ban. Kemudian waman istaqalla, barang siapa yang melakukannya sedikit ya silakan sedikit, perbanyak. Kemudian Ustaz, kalau baca Yasin 3 kali gimana? Nah, saya ada kajian menjelang subuh, kajiannya jam 3:30 Pak. Jadi kajiannya lewat Zoom di majelis Zoomiyah. Ini lumayan juga pesertanya, ibu-ibu yang udah kerja kantoran, nggak sempat ikut ngajinya ya itu tadi Sabtu Ahad di Zoom 3:30, keren juga Pak. 3:30 ikut ngaji, saya nggak tahu itu apakah sambil tidur apa gimana. Kitanya tetap ya berbicara. Akhirnya ada pertanyaan, apakah baca Yasin itu di nisfu Sya'ban 3 kali? Kemudian niatkan untuk keberkahan umur kita, keberkahan harta, keberkahan keluarga. Nah, ini apakah termasuk bid'ah munkarah, bid'ah yang terlarang, atau memang sesuatu yang diperbolehkan? Jadi memang para ulama kita ini berpendapat bahwa la mani'a, pertama dikatakan tidak ada larangan. Misal dalam amal ibadah kita, an yudifal insanu ila amalihi, menambahkan dalam perbuatan amal ibadahnya ya, ma'a ikhlasihi, dengan ibadah yang tadinya ikhlas, kemudian diikuti apa? Diikuti dengan yudifa matalibahu, keinginan-keinginannya, wahajatahu, ada hajatnya di situ. Baik hajatnya ad-dunya, hajat dunia, atau hajat dunia, hajat agama, artinya hajat selamat, pengen dunia akhirat, pengen hartanya berkah. Maka kata para ulama tidak ada larangannya dengan kita melakukan amal soleh. Contoh amal solehnya tadi baca surat Yasin misalkan. Kenapa mengambil pendapat dan hujah dari hadis Bukhari ketika seseorang bertawasul dengan amal soleh? Ketika dia ada 3 orang terjebak dalam goa tertutup,
sama batu besar. Akhirnya semuanya tiga-tiganya bertawasul dengan amal soleh. Ada yang bertawasul dengan, ya Allah, dulu saya ya hendak berzina dengan sepupu saya karena saya suka banget. Ada satu kesempatan sepupu saya yang wanita nggak punya uang, lagi kesusahan, ya, saya tawarin, tapi dengan syarat ya mau berhubungan badan. Tapi ketika hendak melakukan badan, sepupunya mengingatkan, takutlah pada Allah. Akhirnya nggak jadi. Kalau emang itu menjadi amal solehnya dia, amal soleh saya, maka bukakan guanya, terbuka guanya sedikit. Ada lagi yang amal solehnya dulu punya pekerja, ikut ngebantuin proyek, ternyata setelah selesai proyeknya, pekerjanya pergi, belum digaji. Nah, akhirnya uangnya dipakai, dikelola lagi. Setelah itu datang pekerjanya, minta gajinya. Ketika diminta gaji, apa kata tuannya itu? Onta-onta yang ada di lembah itu, atau ya, binatang ternak yang ada di lembah itu semuanya milik kamu. Kaget ya. Yang bener aja. Iya bener itu. Itu hasil gaji kemudian saya kelola, jadi begitu banyaknya. Akhirnya diambil semua, nggak ditinggalin satu tuh. Kagak dikasih, nggak ada persenannya. Padahal kalau begitu ada sistem mudorobah gitu. Nah, dia yang berinvestasi, ini yang ngelakuin pekerjaannya harus dapat 70-30. Bahkan kalau yang investasi biasanya cuma 30-an. Akhirnya kalau ini menjadi amal solehnya, minta dibuka pintunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, batu yang besar bergeser. Kemudian ada lagi yang amal solehnya itu birrul walidain. Birrul walidain itu menghormati kedua orang tuanya. Ya, dia ngasih susu itu selalu sebelum anak istrinya minum. Jadi orang tuanya didahuluin dulu. Ini pun sama, akhirnya terbuka pintunya. Nah, ini menunjukkan bahwa seseorang itu boleh bertawasul melalui amal soleh. Jadi tawasul dengan tadi pembacaan Yasin. Sekarang gimana? Man qara'a surat Yasin au ghairuha, ya. Barang siapa membaca surat Yasin atau bukan Yasin lah, baca Al-Muluk di nisfu Sya'ban, baca Waqiah, baca Ar-Rahman, bagaimana tuh? Minal Quran, talibal barakah, dengan mengharap keberkahan fil umur, dalam umurnya, wal barakatu fil mal, dan mengharap keberkahan hartanya, wal barakatu fis sihah, keberkahan dalam sehatnya, fa innahu la haraja alaih, maka tidak ada larangannya, boleh. Bisyartin, tapi syaratnya satu, Pak. An la ya'taqida masyru'iyata dzalika bi khususihi. Tidak boleh meyakini bahwa itu syariat khusus. Jadi intinya, selagi kita tidak meyakini bahwa itu syariat, bahwa itu sebuah kewajiban, kalau sampai ngelakuinnya ngerasa bahwa ini baca Yasin wajib, kalau ditinggalin kita berdosa, maka itu yang bid'ah. Nggak boleh. Terserah amal apa aja, boleh baca Yasin, boleh baca Al-Baqarah, boleh menghatamkan Al-Quran di malam nisfu Sya'ban, dengan harapan malam itu ketika catatan amalan kita diangkat, kita dalam keadaan amal soleh, ya, hadisnya. Jadi ini salah satu pendapat para ulama yang mengamalkan pembacaan Yasin, kemudian sholat taubat, sholat mutlak, sholat apapun, sholat tasbih. Nah, ini tidak diyakini bahwa memang ada kewajiban pada malam hari itu. Wa amma lailatun nisf faqad ruwiya fi fadliha. Maka termasuk malam nisfu Sya'ban itu diriwayatkan dalam beberapa fadilah hadis, ya. Dikatakan shalluna fiha salatul rajul fiha wahdah qad taqaddamahu fihi salat. Jadi sholat dalam nisfu Sya'ban ini juga terjadi pada salaf. Orang-orang salaf juga melakukan sholat berjamaah, Pak, di masjid, tapi tidak sering-sering. Menurut Ibnu Taimiyah ada sholat
sunnah yang boleh berjamaah dilakukan, tapi tidak harus sering-sering. Contoh, anak-anak kita itu yang SDIT kadang suka sholat duha berjamaah. Nah, itu nggak boleh sering-sering. Artinya kan digilir itu. Sholat qiyamul lail, menurut Ibnu Taimiyah boleh berjamaah, tapi tidak dilakukan rutin tiap malam berjamaah terus. Afdoliyahnya sendiri, tapi kalaupun berjamaah tidak terlarang dan tidak sering-sering. Berkumpul di malam nisfu Sya'ban ini juga dilakukan oleh para salafus saleh, ya. Ini mereka berkumpul dan sholat malam, qiyamul lail. Kalau qiyamul lail itu berarti ada zikirnya, ada doanya, ada sholatnya, ada sholawatnya, tidak terbatas dengan tahajud. Kemarin saya nanya sama ibu-ibu, Bu, kalau tahajud itu kira-kira sholat tahajud pakai hak kecil apa hak besar? Hak kecil gitu ya. Coba dibuka surat Al-Isra, dibuka aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan di sebagian malam hendaklah kalian tahajjad. Pakai hak kecil apa hak besar, Pak? Hak besar, tahajud. Niatnya jadi pakai hak besar. Selama ini saya pakai hak kecil, gimana diterima, Ustaz? Tahajud. Ya maksudnya kalau orang Sunda kan ada sholat lohor. Nah, niat saya sholat lohor dalam hati, kira-kira diterima nggak? Padahal zuhur. Zuhur pakai apa? Pakai huruf zai zuhur atau pakai huruf dal zuhur atau pakai huruf dha zuhur? Haknya kecil apa hak besar? Zuhurun atau zuhur? Nih pada oh iya ya, selama ini kita nggak merhatiin nih sholat zuhur tuh pakai zuhur apa pakai dha kata dia. Yang benar pakai apa, Pak? Dha, hak besar baru ra, zuhrun. Ibu sholat isya apa sholat isya apa pakai isya? Pakai ain. Iya, isya apa isya ya? Pakai sin apa pakai sin? Sin besar apa sin kecil? Ya, Aisyah pakai ain, pakai shin. Aisyah ada hamzahnya di akhir, Aisyahun. Jadi Aisyah. Makan malamnya disebut Asya, itu makan malam. Nah, jadi selama ini niatnya sholat isya aja. Yang penting saya sholat isya, Ustaz. Subuh. Sholat subuh gimana? Pakai sin apa pakai shod? Pakai sin. Subuh. Nah, ini subuh. Baru ketemu subuh ya. Pakai shod ya. Jadi pakai shod. Sholatus subhi. Kalau di Mesir nggak ada sholat subuh, Pak. Di Mesir yang ada sholatnya sholatul fajar. Mati ya. Jadi nggak ada sholat subuh. Kalau di Arab adanya sholat fajar. Jadi ini masalah sholat aja, mempermasalahkan masalah niat. Nah, ini. Kemudian di bulan Sya'ban juga ada tahwilul qiblah, berpindahnya kiblat. Jadi ada pindah kiblat itu di bulan Sya'ban. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Nah, ini mati ini kayaknya. Habis baterainya. Iya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hilang. Jazakallah. Iya, habis. Kasih Pak Haji. Ya, kita lanjutkan.
Terus sholat kita bagaimana Ustaz kalau salah? Ya, innamal a'malu binniyat. Kan Allah tahu niatnya begitu maksudnya. Sholat subuh ya pakai shod, walaupun saya mengucapnya subuh, namanya sholat kan dalam hati niatnya. Ya, sholatnya di dalam hati. Minimal sekarang tahu yang namanya subuh niatnya pakai shod. Jadi di hati juga pakai shod. Niat saya sholat subuh. Ya, kemudian niat saya zuhur pakai wa, pakai H besar, ya. Walaupun selama niatnya zuhur insya Allah, ya, karena orang-orang kita dulu juga niat zuhurnya sholat lohor, niat sholat lohor di hati, insya Allah Allah terima insya Allah. Kemudian ya, tahwilul qiblah, ini tahun 2 Hijriah kiblat dipindahkan. Bapak-bapak yang udah umroh tahu tuh ada masjid namanya Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain itu diambil dari qiblatani, 2 kiblat. Kemudian karena dia mudhaf ilaih jadi Masjidul Qiblatain. 5 kiloan itu biasanya dari Madinah. Jadi di Rasulullah salat di tempat Banu Salamah. Di masjid selama Rasulullah sholat di Nabawi itu sholat menghadap Baitul Maqdis. Kalau Masjid Nabawi kira-kira kiblatnya madhab ke barat apa ke timur, Pak? Ke barat. Ya. Masjid Nabawi sekarang kita sholatnya menghadap ke selatan. Ya. Jadi Baitul Maqdis di utara. Kalau dulu Nabi sholatnya di Makkah itu menghadap utara, jadinya di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Sama tuh, nahwa Baitul Maqdis ketika di Makkah itu pun menghadapnya sebenarnya ke arah Baitul Maqdis. Makanya ketika hijrah pas mau mengarah ke utara berarti membelakangi kiblat. Kiblatnya di selatan. Selama 17 bulan Rasulullah berharap biar kiblatnya pindah. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi ngejek. Yaquluna al-yahud innahu yukhalifuna wa yatba' qiblatana. Katanya Islam itu beda sama kita orang-orang Yahudi. Kok dia ikut-ikut kiblat kita? Kiblatnya di Baitul Maqdis. Makanya Rasulullah berharap biar pindah ke Ka'bah. Kemudian salah satu diantaranya dipindahkan juga sebabnya karena Rasulullah ingin Ka'bah itu menjadi pusatnya, kiblatnya untuk menarik hati orang-orang Arab ketika itu. Karena orang-orang Arab kiblatnya kemana? Ke Ka'bah. Sedangkan orang-orang Yahudi, Bani Najran, Nasrani, Bani Quraidah, Yahudi itu kiblatnya ke Baitul Maqdis ketika di Madinah. Jadi Rasulullah berharap pindah, akhirnya pindah. Itu terjadi di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Kemudian permasalahan malam nisfu Sya'ban, insyaallah ini permasalahan yang luas. Kita hanya sedikit membahas, nyinggung-nyinggung sedikit aja dan melanjutkan kajian kita mengenai waris fikih waris. Wa arkanuhu, di antara rukun mawaris itu, rukun mawaris yang pertama ada muwarith, yang mewarisi. Jadi pemilik harta itu syaratnya harus dia meninggal dulu, Pak. Kalau belum meninggal, nah ini nggak bisa kita. Syarat meninggalnya pertama tahaqququ mautil muwarith. Jelas tuh meninggalnya. Ya karena orang meninggal ada keterangan dokter bahwa meninggal pada pukul sekian. Ada kajian mengenai orang hilang dalam istilah fikih al-mafqud. Mafqud itu orang hilang. Dulu tetangga kami ada di Jalan Kuda Laut belayar, kemudian kapalnya tenggelam. Teman-temannya udah ngelamatin diri,
Kemudian salah satunya dia ada yang ketinggalan katanya di kapal, balik lagi ke kapal, kapalnya tenggelam, menghilang, nggak diketahui kabarnya ini selamat atau enggak. Ini kira-kira kalau ada yang bagaimana memberikan solusi? Jadi Imam Ahmad membagi dua keadaan, yang kira-kira hilangnya bisa balik lagi sama hilangnya yang nggak mungkin balik. Nah, ini beda hukumnya. Nah, kalau dalam adab Hanafi dan Syafi'i, kalau ada yang hilang, itu yang menjadi patokan umur orang yang hilang ya Pak. Contoh yang hilang Pak Haji Ingkari 70 ada, 65, 56, 58. Nah, Allah bilang misal umurnya 58 hilang. Kemudian yang menjadi patokan dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i, lihat teman-temannya masih pada hidup loh. Oh, di kompleks seangkatannya Pak Ingkari masih ada. Misal Pak Haji Ramadan berapa? 50 atau 60? 64. Oh, udah. Pak Haji Ramadan masih ada. Oh, berarti Pak Ingkari hidup nih. Menurut mazhab Syafi'i dilihat yang satu angkatannya dulu. Kalau satu angkatannya sudah pada nggak ada, udah rata-rata meninggal, maka hakim bisa memutuskan kayaknya sama, dia udah meninggal juga. Bawa ke hakim bahwa orang ini meninggal. Jadi ada catatan dari KUA-nya atau urusan agama membagikan waris tadi, ditetapkan di pengadilan agama bahwa dia meninggal dunia. Kemudian batasan waktunya ini nggak bisa ditetapkan dengan waktu tertentu kalau menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau Maliki dia pakai patokannya hadis Nabi. Umur umatku itu rata-rata umurnya 60-70. Nah, misal dari umur 64 hilang, maka hartanya si yang meninggal ini, yang hilang tadi, yang belum diketahui meninggal apa enggak, itu ditunggu dalam mazhab Maliki sampai umur 70. Karena rata-rata orang, kata Nabi, umatku itu rata-rata umurnya 60, baina sitin wa sab'in, sampai 70. Jangan dibagi-bagi dulu tuh hartanya sampai umur 70. Nah, berarti kalau 64 nunggu 6 tahun lagi dibagiin. Kalau hilangnya di umur 64 tahun. Nah, ulama Hambali dia membagi dua keadaan. Kalau diperkirakan orang itu hilang tapi bisa selamat, contoh misalkan jadi TKI bapaknya, pergi ke negara asing nyari rezeki, atau mungkin dagang atau haji hilang. Ini ada kejadian Pak, jamaah kita dia nunggu di pintu berapa itu yang tengah-tengah, lupa saya, pintu tengah-tengah dulu ada jamnya dari Madinah keluar. Nah, itu pintu tengah, sekarang udah berubah-ubah. Ustadz katanya, ini dulu orang tua saya, dia sekitar berapa, 20 tahun ketemuan, janji ketemuan di pintu yang tengah ini. Setelah keluar sholat, itu suaminya nunggu di situ, istrinya nggak datang-datang. Sampai sekarang, sampai gede itu. Jadi tiba-tiba istrinya hilang, nggak ketemuan di pintu tengah. Itu kejadian. Makanya dia nyeritain agak sedih tuh, sampai nangis-nangis. Di sini katanya orang tua hilang katanya. Masya Allah. Itu gimana tuh Pak? Padahal kalau menurut keadaan dari mazhab Hambali, kalau haji kemarin ada yang hilang juga haji, misalnya meninggal nggak ketahuan, dicari itu tahun ini.
Kalau diperkirakan selamat, maka itu kondisinya harus dikasih tenggang waktu. Nanti diputuskan oleh qadhi bagaimana kematiannya. Kalau ini kan sampai 20 tahun itu nggak tahu meninggal apa ya, mungkin tersesat, kemudian nggak tahu diculik orang Arab. Nauzubillah, karena ada yang nakal juga orang Arab itu, jahat. Makanya ada sebagian yang kalau pergi haji itu dianjurkan naik taksi, bapak jangan sampai turun duluan, istri yang turun duluan baru suami, gitu. Kalau mau naik, yang naik suami dulu baru istri. Itu sampai ada waktu saya jadi petugas haji itu sampai ada imbauan begitu. Pokoknya kalau naik taksi, yang naik taksi laki-laki dulu baru ibunya. Kalau pas turun, ibunya dulu baru bapaknya. Takut dibawa katanya, nanti tiba-tiba dibawa ke padang pasir orang Arab Baduy. Nauzubillah, bisa jadi. Nah, maka kalau hilangnya katanya tadi haji yang mungkin jelas, mungkin dia ada kenalannya, bisa diketahui atau bisa kembali juga, atau pergi orang tuanya nuntut ilmu lagi. Nah, akhirnya kalau begini ditunggu, Pak. Ya, ditunggu. Berapa nunggunya? Dalam mazhab Hambali, kalau kemungkinan selamat ditunggu sampai umur 90. 90. Ada yang bahkan 120. Ini kejadian sama teman istri saya SMA, bapaknya hilang, kabur. Akhirnya ibunya itu nikah lagi. Tiba-tiba datang bapaknya, ternyata merantau dulunya, karena orang nggak punya, nggak enak, malu, merantau, kabur, nggak ada kabar. Ibunya nikah lagi. Dalam madzhab Syafi'i gimana tuh? Kalau belum dicerai, tiba-tiba suaminya menghilang bertahun-tahun, bolehkah istri nikah lagi? Ini juga dibahas. Belum boleh itu. Ya, nanti diperkirakan lagi, sama perkiraannya, nunggu kira-kira meninggal seperti temannya itu meninggal satu angkatannya. Udah kayaknya udah nggak ada lagi suami saya nih, udah teman-temannya udah meninggal semua, baru dia ngajuin ke hakim untuk ditentukan udah meninggal apa belum. Kata hakim meninggal, nikah. Ternyata datang. Gimana akadnya? Sebagian ulama katakan batalkan akadnya atau nanti diceraikan sama si suaminya kalau sudah nikah lagi. Nah, itu bergantung keputusan suaminya. Enggak, saya masih mau lagi. Oke lah, mau lagi. Berapa? 20 tahun. 20 tahun ganti nafkahnya selama 20 tahun. Itu harus diganti tuh nafkahnya tuh. Per hari berapa? Per hari makannya 50.000. Apalagi udah inflasi misalkan tahun 98. Repot. Bayar gantiin. Mau nggak? Repot juga nih kalau ganti 20 tahun ya. Udahlah, cerai aja lebih itu daripada gua harus ganti rugi banyak. Nah, ini jadi permasalahan-permasalahan ini ditunggu sampai umur 70 atau 90. Kalau kemungkinan bisa balik. Kalau misal hilang, nggak ada kemungkinan balik lagi, dan kemungkinan dia meninggal karena mungkin perginya ke daerah konflik. Misal minta izin suaminya, pergilah saya mau kemana, mau bantu saudara-saudara saya di Palestina. Nah, tiba-tiba nggak ada kabarnya, nggak ada yang tahu, hubungin kontaknya nggak bisa, orang-orang pun nggak ada yang bisa mengetahuinya. Nah, atau dia tadi hilang di medan perang, maka kalau hilangnya diperkirakan tidak selamat, dalam mazhab Hambali itu ditunggu sampai 4 tahun. Bisa jadi kan tiba-tiba selesai perang ada yang begitu. Ternyata mungkin menghindari tadi serangan, dia ngumpet, takut ketahuan, sembunyi dulu, maka ditunggu selama 4 tahun menurut mazhab Hambali. Ini mengambil dari riwayat Imam Malik. Jadi syarat
mendapatkan warisan wafatnya al-muwarrith, meninggalnya orang yang meninggalkan warisan tadi, bil musyahadah, dengan saksi, bi syahadati adlaini, dua saksi yang adil. Jadi nggak boleh yang fasik. Adil itu secara zahir saja. Kalau misalkan dilihat orangnya suka ke masjid, nggak pernah minum, nggak main judi, boleh jadi saksi. Jadi termasuk saksi nikah gitu ya Pak. Jangan asal milih saksi nikah. Orang biasa judi jadi saksi. Karena saksi itu bisyahadataini adlaini, dua orang saksi yang adil. Adil secara zahir, bukan secara batin. Karena kalau batin kita nggak tahu, mungkin pakaiannya kayak saya, tapi sayanya bermaksiat, kan nggak tahu. Maka yang dimaksud adil di sini menurut para ulama, zahirnya aja yang penting adil. Yang penting nggak suka, yang penting nggak main judi, yang penting dia kelihatannya suka ke masjid, boleh dijadiin saksi. Bi syahadatai adlitain, wafat min waris. Kalau udah terlanjur dibagi-bagi, bapaknya nggak balik-balik lagi, ditunggu teman-temannya udah pada meninggal semua, tiba-tiba datang bapaknya, datang, hartanya udah dibagi-bagiin, kata bapaknya lagi, kata istrinya diganti dulu nafkah, dihitung, ternyata malah kurang. Jadi yang namanya suami, misal ya, dia cerai sama istrinya, untuk nafkah sama anak tetap dia wajib. Kalau sama mantan istri ya nggak wajib. Maka itu ada perhitungan dalam fikih. Kemudian rukunnya ada waris. Waris itu anak yang diwarisinya, penerima harta warisnya, dan mauruth, dan hartanya. Kemudian ada beberapa permasalahan yang terjadi, permasalahan mengenai warisan, warisan dalam, maaf, bukan warisan, takmin, asuransi, takmin ya, asuransi. Ada seseorang meninggal dunia, contoh dulu ketika saya bahas ini, ibu-ibu nyeletuk, Ustadz gimana itu hukumnya dulu? Saiful Jamil baru nikah berapa bulan, istrinya kecelakaan meninggal, ada asuransinya ya? Asuransi jiwa, dapat uang santunan berapa, nggak tahu saya, 1 miliar atau 2 miliar. Kemudian di perjanjian akadnya itu yang mendapatkan hak uang asuransinya, uang santunannya itu Saiful Jamil. Kemudian ahli warisnya minta. Kenapa? Karena baru nikah, belum punya anak. Kalau suami ditinggalkan istri, kemudian belum punya anak, kira-kira apakah dapat semuanya atau berapa Pak? Maka falakum nisfun, seorang laki-laki ditinggalkan istrinya, nggak punya anak, dia dapat setengah hartanya. Yang menjadi pertanyaannya, apakah uang asuransi itu termasuk harta warisan atau bukan harta waris? Karena yang namanya harta waris itu syaratnya isi muwaris ketika masih hidup. Lah ini kan baru didapat setelah mati. Apakah itu termasuk harta warisan? Maka para ulama sebagian mengatakan itu termasuk harta waris, karena harta waris juga termasuk di dalamnya hak si mayit. Itu haknya mayit, termasuk harta. Tapi dikatakan sebagian katanya anna mablaghat ta'min, harta atau uang dari asuransi itu laisa tirkatan, bukan harta warisan, anil mutawaffa, dari seorang yang meninggal. Wa inna ma yakunu haqqan, itu cuman hak ya,
liman tamma tadwinu ismihi mustafidan fi wathiqati ta'min, maka nanti haknya itu diberikan kepada kepada orang yang namanya tertera di perjanjian akadnya. Misal, kalau saya meninggal, maka uang santunannya itu diberikan kepada anaknya 5, tapi yang dikasih cuma si bungsu, maka dikasihnya cuma buat si bungsu. Atau kalau misalkan tidak ada ketentuannya, maka diberikan secara rata kepada anak-anaknya. Kalau nggak tercatat tuh, ini polis asuransi. Tapi kalau sebagian ulama yang mengatakan itu harta warisan, maka tadi harta warisan saudaranya istri Saiful Jamil bisa sisa separuh harta tadi. Laki-laki dan perempuan hartanya atau uangnya santunannya 1.500.000.000 dibagi buat saudara-saudaranya. Jadi nggak dapat semua. Kata ibu, iya Ustaz, dibagi berapa? 100 juta kayaknya. Jadi nggak semuanya hampir buat Saiful Jamil ya. Wallahu a'lam. Jadi ceritanya begitu. Saya baru tahu juga. Oh gitu ya. Jadi kalau secara secara fikih bisa masuk kategori tirkah. Sebagian ulama mengatakan bukan tirkah atau bukan harta waris, karena itu didapatinya setelah kematian. Sama seperti uang santunan ibu yang di depan rumah ada baskom, itu bukan harta warisan. Jadi kemanfaatannya, kalau harta waris itu jangan diberikan sebelum buat urusan jenazah. Jadi harta warisan itu dipakai buat pengurusan jenazah, untuk dimandiinnya, kemudian juga untuk wasiat, hutang-hutang. Jadi hutang-hutang selesaiin dulu tuh. Kalau hutangnya melebihi harta warisan, bagaimana Pak? Harta warisannya ya hutangnya 2 miliar. Kira-kira adakah hutang itu menjadi warisan? Nah, pertanyaannya, apakah hutang itu juga termasuk warisan? Ternyata hutang itu bukan warisan. Kalau ada di antara anak yang mau nanggung, namanya tatawwu', kerelaan. Anak yang pertama sukses, kata anak yang pertama, udahlah, itu utang bapak saya yang bayarin, sisanya 1 miliar. Jadi tadinya ngerasanya untung dapat warisan, ternyata malah buntu. Kata anak yang tertua, saya yang bayarin. Tapi permasalahannya ternyata orang nggak punya semua, nggak punya. Kira-kira siapa yang bayar? Kalau memang tidak ada yang punya semua, sisa 1 miliarnya sebagian ulama boleh dimasukkan ke dalam asnaf gharimin. Asnaf gharimin itu asnaf yang berhubungan. Jadi nanti bisa dimintakan ke lembaga zakat. Udahlah, saya lapor aja ke bapaknya, utangnya 1 miliar. Kata bapaknya, buset, gede banget. Siapa yang mau bayar uang segitu? Paling banter aja orang dapat berapa juta bantuan. Ini utangnya segitu. Kalau dulu Baitul Mal ya, Baitul Mal termasuk ngurusin zakat, ngurusin harta ghanimah, antara rampasan perang. Sekarang nggak ada Baitul Mal. Baitul Mal bentuknya sekarang cuma seperti lembaga zakat. Jadi itu yang pasti, hutang itu tidak dibagi menjadi warisan. Jadi tidak dibagi sesuai saham warisan 2:1. Yang laki-laki dia nanggungnya double misalkan, enggak. Jadi kerelaan aja. Tapi masa iya ada yang rela orang tuanya meninggal belum bayar hutang kagak dibayarin? Kan masih menjadi tanggungan itu. 1 dinar aja maksudnya kalau masih ada hutangnya, apalagi gede hutangnya. Ya, mungkin ya, diusahakan anaknya pinjam sana pinjam sini untuk anak yang berbakti ya. Nah, ini kemudian
Syarat waris juga, rukun waris tadi, mewaris atau adanya pewaris, kemudian ada waris, ahli waris, dan mauruth, dan tidak ada mawani'. Mawani itu artinya ada yang menghalanginya. Jadi yang namanya warisan itu hanya boleh diberikan kepada yang tidak ada pencegahnya. Salah satu pencegahnya itu perbedaan agama. Kalau anaknya, na'udzubillah, murtad, bapaknya meninggal, maka anak yang murtad itu tidak mendapatkan warisan. La yarithul muslimul kafirah walal kafirul muslimah. Seorang muslim tidak mewariskan hartanya kepada orang kafir pun demikian. Na'udzubillah, misalkan ada seseorang bapaknya murtad, meninggal dunia, anaknya dapat nggak? Nah, sebagian ulama ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dapat, tapi karena kalau dapat, karena Islam itu lebih tinggi dibandingkan, maka kalau yang meninggalnya orang non muslim, orang Islamnya katanya tetap dapat. Sebagian ulama mengambil hadis Nabi, tetap dia nggak dapat, karena kata Nabi walal kafirul muslimah, dan orang kafir yang meninggal tidak mewariskan juga hartanya kepada orang muslim. Kira-kira karena di sebagian kita itu banyak Pak, orang tuanya masuk agama lain. Kalau saya ambil pendapat yang nggak dapat, saya nggak dapat. Mending saya ambil pendapat yang dapat aja lah, karena Islam itu tinggi, ya tidak dikalahkan, maka saya ambil pendapat itu aja. Boleh nggak kira-kira gitu Pak? Ambil pendapat yang adalah ambil yang enak aja. Sayang harta bapak saya, rumahnya banyak lagi. Kalau saya ambil pendapat ulama yang bilang nggak dapat, bisa ratusan juta hilang saya. Ya. Maka di sini ulama memberikan alternatif, ya, karena Islam itu tinggi, ya, maka boleh diambil. Memang kitanya yang muslim, asal bukan yang meninggalnya Islam mewariskan kepada yang kafir tidak dapat. Kemudian salah satu pencegahnya adalah pembunuhan. Pembunuhan dalam mazhab Syafi'i bukan hanya sekedar membunuh, tetapi menjadi saksi yang menyebabkan menjadi terbunuh, itu pun dia tidak dapat. Contoh, ada orang tidak zina, kita menjadi saksi. Nah, menjadi saksi apa? Bahwa dia berzina. Sehingga tadi orang itu kalau dipancung misalkan, atau dirajam kan dipancung, meninggal dia jadi sengaja biar dapat, mungkin dia keponakan atau pamannya, ya, yang halang sih, tidak ada yang mahjub atau menutupi warisan dia pengen dapat tuh, alhamdulillah, jadi saksi pembunuhan. Bukan hanya sekedar membunuh, jadi saksi pembunuhan juga, ini sama. Atau meracuni, ini pembunuhan, ya, pembunuhan yang terbukti jelas pembunuhannya, maka dia tidak dapat warisan. Wallahu a'lam. Sampai di sini kita masuk ke dalam rukun dan mawani, rukun warisan, pencegah warisan. Mohon maaf atas segala kurangan-kelebihan. Bagi banyak kami persilahkan. Jika tidak, maka kita cukupkan kajian tentang waris sampai di sini. Ya, cukup ya Bapak. Alhamdulillah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang berbahagia ini telah sama-sama kita membahas mengenai fikih waris. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat dan menjadi ilmu yang bisa kita amalkan, sehingga menjadi asbab rahmah, menjadi asbab tidak berpecahnya perpecahan keluarga disebabkan karena kita mempelajari ilmu waris. Dan ini harus disampaikan berulang-ulang kepada ahli waris kita, sehingga tidak ada penyimpangan-penyimpangan setelah kita wafat dan menjadi beban kelak di akhirat. Waliyadzubillah. Sama-sama mari kita akhiri kajian kita pada kesempatan di pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.